Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru semuanya. Perkenalkan, saya Laras Fitria SPD SD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Lembah 1 Kabupaten Madiun. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual dari modul 1.4 disiplin positif mengenai praktik segitiga restitusi. Sebelumnya, marilah kita pahami apakah segitiga restitusi itu. Segitiga restitusi adalah suatu bentuk komunikasi antara guru dan murid untuk menyelesaikan masalah yang dibuat dan membentuk pribadi yang bertanggung jawab serta menumbuhkan motivasi internal untuk memperbaiki diri. Terdapat 3 langkah dalam melaksanakan segitiga restitusi. Yang pertama, tahap menstabilkan identitas. Yang kedua, tahap validasi tindakan yang salah. Tahap yang ketiga yakni menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas dilaksanakan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Kalimat yang disampaikan misalnya, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa seperti itu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, itulah contoh kalimat dalam tahap menstabilkan identitas. Selanjutnya yakni tahap validasi tindakan yang salah, yang dilaksanakan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Guru akan berpindah dari pemikiran stimulus respon ke pemikiran proaktif. Kalimat yang bisa disampaikan antara lain, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Pada tahap menanyakan keyakinan, akan dilaksanakan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa kita melakukan suatu tindakan karena motivasi intrinsik. Guru akan memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna untuk mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Kalimat yang bisa disampaikan adalah, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu kelak mau menjadi orang yang seperti apa? Setelah memahami apa itu segitiga restitusi dan bagaimana langkah-langkah pelaksanaannya, saya akan mencoba menerapkannya pada 2 kasus di kelas saya. Kasus yang pertama terjadi saat ulangan harian. Sahla, murid saya, tampak menunduk dan melihat ke bawah meja beberapa kali. Setelah diamati benar-benar, rupanya ada buku pelajaran di bawah bangkunya, dan ia sedang membacanya. Rupanya, Sahla sedang mencontek. Silakan duduk, Sahla. Sahla, Laras boleh bertanya? Boleh. Tadi pas waktu ulangan, Laras lihat kamu beberapa kali menunduk ke bawah meja, Kamu sedang apa? Bu, saya cuma nunduk saja. Betul, kamu hanya nunduk saja. Maaf Bu, tadi saya melihat buku. Kalau pas ulangan, ada melihat buku itu artinya kamu sedang apa? Aduh, maaf Bu, saya mencontek. Saya melihat jawaban tadi. Iya, tidak apa-apa. Kadang-kadang juga pernah seperti itu, masalah. Bu, saya jangan dulu ya Bu. Tidak, Laras tidak mau menghukum. Laras hanya ingin mencari solusi masalah ini. Tapi Laras pikir kamu pasti punya alasan kenapa kamu sampai mencontek. Bu, saya ingin merasa baik, tapi saya belum bisa. Saya tidak belajar tadi malam. Ya, Laras tahu kenapa Sahla tidak belajar tadi malam. Saya itu Bu, semalam ada acara di rumah saya. Ramai sekali, saya jadi tidak bisa belajar. Kalau kamu sebenarnya di rumah belajarnya itu pas hanya waktu mau ulangan saja atau setiap hari? Aduh Bu, saya belajar hanya jika mau ulangan saja dan saat ada bahan. Sebenarnya mana yang baik, belajarnya setiap hari atau saat mau ulangan saja? Setiap hari sih Bu, sebaiknya. Setiap hari. Laras sudah bangga sekali dengan
belajar di rumah, mengajar di rumah. Tapi memang sebaiknya belajarnya itu setiap hari. Sama masih ingat tidak keyakinan kelas yang sudah kita susun bersama beberapa waktu lalu? Masih. Tindakan yang salah hari ini mencontek itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas? Tidak, saya tidak jujur. Saya mencuri jawaban dari buku. Kalau di masa depan cita-cita saya itu mau jadi apa? Guru. Kalau jadi guru, tindakan hari ini bagaimana? Sesuai atau tidak dengan cita-citamu? Tidak boleh, tidak baik. Tidak baik. Kalau kamu mau jadi guru dan melaksanakan keyakinan kelasmu dengan baik, kira-kira tindakannya harus seperti apa? Saya harus belajar dengan giat dulu. Saya juga harus bersemangat. Bersemangat. Tidak mencontek lagi, ya. Berarti sudah harus bersikap jujur. Mulai kapan kamu akan menerapkan itu? Nah, baik sekali. Jadi mulai nanti saya tidak lagi mencontek, bersikap yang jujur. Terima kasih, Sarah. Kasus yang kedua. Ketika pelajaran pendidikan agama, saya sebagai wali kelas tiba-tiba mendapat laporan bahwa Panji tidak mau mengikuti kegiatan sholat duha di musola. Ia malah mengajak beberapa teman pergi membeli jajan di kantin. Panji, Bularas tadi diberitahu Pak Agung bahwa kamu dan teman-teman tidak mengikuti kegiatan sholat duha setelah belajar PAI. Apakah benar? Ya Bu, habis saya bosan. Saya juga malas karena belajarnya lama. Bularasi juga kadang-kadang bosan juga kalau belajarnya lama. Lalu apa yang kamu lakukan? Saya mengajak teman-teman pergi ke kantin Bu. Kamu pasti punya alasan ya, kenapa kamu kok seperti itu? Kenapa kamu kok melakukan tindakan itu? Iyalah Bu, saya bosan dan juga lapar. Kalau teman-teman hanya ajak ke kantin, sudah pasti mereka senang. Tapi bagaimana kira-kira perasaannya Pak Agung? Pak Agung pasti mencari kami. Pak Agung pasti kecewa kami tidak ikut sholat duha. Kira-kira tindakan yang kamu dan teman-temanmu itu lakukan sesuai tidak dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama-sama? Tidak Bu. Bagian yang mana? Saya melanggar keyakinan untuk fokus belajar. Fokus belajar. Nah, sebenarnya sikap seperti apa sih yang sebaiknya dilakukan pada saat kondisi seperti itu? Sebaiknya saya fokus belajar dan patuh kepada guru. Sebaiknya kami juga ikut sholat duha. Bularas pengen tahu, Panji itu di masa yang akan datang pengen jadi anak yang seperti apa? Saya ingin menjadi orang yang taat beragama. Nah, tindakan yang tadi itu cocok nggak dengan keinginan Panji tersebut? Tidak. Tidak. Nah, kira-kira kamu mau nggak mencari pemecahan dari masalah ini? Mau. Mau. Bagaimana? Rajin belajar dan beribadah. Rajin belajar dan beribadah. Kalau masalah yang ini tadi, gimana kamu memecahkannya dengan Pak Agung? Apa ya? Kamu harus seperti apa sama Pak Agung? Sopan. Perlu meminta maaf atau tidak? Perlu meminta maaf. Lalu kegiatan sholat duha yang sudah kamu tinggalkan tadi bagaimana? Akan dilaksanakan lagi. Teman-temannya yang lain diajak atau tidak? Diajak juga. Nah, kapan kamu akan melakukan itu? Nanti setelah ini. Langsung ke Pak Agung ya? Nah, baik sekali Panji. Tapi jangan lupa nanti sama Pak Agung minta maafnya dengan kata-kata yang sopan ya. Terima kasih. Silakan kembali ke kelas. Demikian tadi praktik segitiga restitusi yang telah saya laksanakan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.